Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juparni, NPM 18650018. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI, di mana materinya yaitu prototype pekerjaan dengan modul pertama. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi function. FC mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan nalari, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, visi biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Teori di belakang prototype. Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat melihat dari spesifikasi function bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Jika perubahan diperlukan, prototipe dapat dimodifikasi, memungkinkan memodifikasi beberapa kali sampai keadaan yang ditetapkan user. Keuntungan dari prototipe menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibutuhkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Metode prototipe langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah tiga, biarkan user menggunakan prototipe. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan kedudukan bersama-sama dengan user khusus untuk pertama kali. Langkah 4, implementasi sasaran perubahan. Langkah 5, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah 6, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototipe umumnya berhubungan dengan pandangan user tetap terhadap sistem. Hanya dengan prototipe tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Software untuk prototipe. Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pembuatan menu yang cepat dan mudah, pembuatan tampilan input dan output, penyelesaian. Software harus menghasilkan sebuah data di diktionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftarkan pada database. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe? Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengotomatiskan fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisan selanjutnya dengan baik. Seberapa cepat Anda melakukan prototipe? Software untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara cepat. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian 1 buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe menggantikan beberapa bagian dari fase definisi analisis.
Kesimpulan, prototype telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan scientific akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.